Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Roma 16 ayat 3 sampai dengan ayat 16. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria, yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stachys yang kukasihi. Salam kepada Apeles, yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka, yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus, yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis, yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus, dan Yulia, Neres dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Roma 16 ayat 3 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah
Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Saling Membutuhkan, ditulis oleh Mike Whitmer. Dave Kindred adalah jurnalis olahraga yang telah meliput ratusan acara olahraga dan kejuaraan bergengsi. Ia bahkan menulis riwayat hidup Muhammad Ali. Setelah pensiun, ia merasa bosan dan mulai menghadiri pertandingan basket anak perempuan di sebuah sekolah di kotanya. Tak lama, kemudian ia mulai meliput setiap pertandingan dan mengunggahnya secara daring. Ketika ibu dan cucu lelakinya meninggal dunia, kemudian istrinya terkena stroke, Dave menyadari bahwa tim basket yang diliputnya itu telah memberinya rasa kebersamaan dan arti hidup. Dave dan tim basket itu saling membutuhkan. Dave berkata, "Tim ini menyelamatkanku. Hidupku berubah menjadi gelap dan mereka hadir membawa terang." Bagaimana seorang jurnalis terkenal dapat merasa begitu bergantung pada sekelompok remaja? Sama seperti seorang rasul besar bergantung pada persekutuan dari orang-orang yang ia temui sepanjang perjalanan misinya. Apakah Anda memperhatikan semua orang yang Paulus sebutkan ketika ia menutup suratnya? Salam kepada Andronikus dan Yunias. Tulisnya, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Tertulis di dalam kitab Roma 16 ayat 3 sampai dengan ayat 15. Paulus menyebutkan lebih dari 25 nama dalam bagian itu, dan kebanyakan di antaranya tidak pernah disebutkan lagi dalam kitab suci. Namun, Paulus membutuhkan mereka. Siapa saja yang ada dalam komunitas Anda, tempat terbaik untuk memulai adalah di gereja Anda. Adakah seseorang dalam komunitas tersebut yang sedang bergumul dengan hidupnya? Dengan pimpinan Allah, Anda dapat menjadi terang yang membawa mereka kepada Yesus. Suatu hari kelak mereka mungkin akan membalas kebaikan Anda. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus." Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa bagi sejumlah orang, istilah asisten atau penolong mengandung konotasi makna yang lebih rendah. Para asisten di kelas telah menolong para guru profesional dalam memberikan pelajaran. Asisten juga menolong para montir, tukang ledeng, dan pengacara dalam pekerjaan mereka. Karena tidak seterampil para pekerja profesional, para asisten ini mungkin dipandang sebelah mata. Namun, kenyataannya, diperlukan keterlibatan setiap orang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Rasul Paulus memiliki banyak penolong di dalam tugas pelayanannya. Ia menuliskan nama-nama mereka dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Terdapat di dalam pasal 16, secara khusus, ia menyebut nama Febe, seorang yang telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepada Paulus. Priscilla dan Aquila telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk Paulus. Paulus juga menyebutkan Maria, yang telah bekerja keras untuk jemaat di Roma. Terdapat di dalam kitab Roma 16 ayat 3 sampai dengan ayat 4 dan ayat 6. Menurut 1 Korintus 12 ayat 28,
menolong atau melayani merupakan salah satu karunia rohani. Paulus memasukkannya dalam daftar karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Karunia untuk melayani sama dibutuhkannya seperti karunia-karunia lain yang ada di daftar tersebut. Roh Kudus juga disebut penolong. Yesus berkata, "Roh Allah, penolong akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu." Terdapat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 26. Apapun karunia yang diberikan Roh Kudus, Sang Penolong, kepada Anda, izinkanlah Dia memakai hidup Anda bagi hormat kemuliaan-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapa saja orang yang Anda tahu dapat diandalkan? Mintalah kepada Allah untuk memberi Anda teman-teman yang dapat dipercaya. Bagaimana Anda dapat menjadi teman seperti itu? Hal ini patut kamu ketahui. Paulus memahami bahwa kekuatan dan efektivitas pelayanannya adalah hasil usaha banyak rekan sepelayanannya yang telah bekerja bersama dan mendukungnya. Mengakhiri suratnya kepada jemaat di Roma, terdapat di dalam pasal 16, Paulus secara khusus menyebutkan beberapa orang yang tanpa lelah melayani dirinya dan bersamanya. Banyaknya nama perempuan dalam daftar itu membuktikan peranan penting mereka dalam gereja mula-mula. Paulus menunjukkan apresiasinya kepada lebih dari 80 rekannya. Dapat kita lihat di dalam kitab Kolose 4 ayat 7 sampai dengan ayat 18, lalu 2 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan ayat 18, dan Titus 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dan itu menolong kita untuk melihat hatinya sebagai gembala. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar
bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.